Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk mata kuliah kewirausahaan ini saya mendapatkan materi terkait dengan PDCA. PDCA yaitu singkatan dalam bahasa Inggris yang terdiri dari Plan, Do, Check, dan Action. PDCA merupakan suatu proses pemecahan masalah yang merupakan 4 langkah secara berkesinambungan terus-menerus seperti lingkaran yang umum digunakan dalam pengendalian mutu atau kualitas. PDCA ini merupakan suatu alat yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus tanpa berhenti. Manfaat dari PDCA sendiri yang pertama yaitu untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi, terus untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang runtut dan sistematis. Yang keempat, untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja. Yang terakhir yaitu menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas. Prosesnya, di dalam ilmu manajemen ada konsep problem solving atau pemecahan masalah yang bisa diterapkan di tempat kerja kita, yaitu menggunakan pendekatan PDCA. Sebagai proses dalam penyelesaian masalah. Dalam bahasa pengendalian kualitas, PDCA dapat diartikan sebagai proses penyelesaian dan pengendalian masalah dengan pola yang runtut dan sistematis. Secara ringkas, proses PDCA dapat dijelaskan sebagai berikut. PDCA P. Plan. Plan artinya yaitu suatu perencanaan, sasaran, goal atau tujuan, dan proses apa yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan spesifikasi tujuan yang ditetapkan. Plan ini harus diterjemahkan secara detail dan per subsistem. A. Perencanaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi sasaran dan proses dengan mencari tahu hal-hal apa saja yang sedang tidak beres, kemudian mencari solusi atau ide-ide untuk memecahkan masalah ini. Tahapannya kita bisa mengidentifikasi pelayanan, jasa, harapan, dan kepuasan pelanggan, mendeskripsikan proses dari awal hingga akhir yang akan dilakukan. Habis mendiskusikan, kalian harus memfokuskan pada peluang peningkatan mutu. Selanjutnya, identifikasilah akar penyebab masalah, meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Yang B, mengacu pada aktivitas identifikasi pula, perbaikan dan atau identifikasi terhadap cara-cara mencapai peningkatan dan perbaikan. Terakhir, mencari dan memilih penyelesaian masalah. Do adalah apa yang harus kalian lakukan. Melakukan perencanaan proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konsep do ini harus benar-benar menghindari penundaan. Semakin kita menunda pekerjaan, maka waktu kita semakin terbuang dan yang pasti pekerjaan akan bertambah banyak atau menumpuk. Implementasi proses dalam langkah ini yaitu melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan memantau proses pelaksanaannya atau biasa disebut dengan proyek uji coba dengan skala kecil dulu. Yang kedua yaitu mengacu pada penerapan dan pelaksanaan aktivitas yang direncanakan. Selanjutnya C, yaitu cek, melakukan evaluasi terhadap sasaran dan proses serta melaporkan apa saja hasilnya. Ketika mengecek kembali apa yang sudah kita kerjakan, sudahkah sesuai dengan standar yang ada atau masih ada kekurangan, memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya. Dalam pengecekan ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi. Yang kedua, teknik yang digunakan. Teknik yang digunakan adalah observasi dan survei. Apabila masih menemukan kelemahan-kelemahan, maka disusunlah rencana perbaikan untuk dilaksanakan selanjutnya. Jika gagal, maka cari pelaksanaan lain, namun jika berhasil, dilakukan secara rutinitas. Yang ketiga yaitu mengacu pada verifikasi, apakah penerapan tersebut sesuai dengan rencana peningkatan dan perbaikan yang diinginkan.
Act yaitu action, melakukan evaluasi total terhadap hasil, sasaran, dan proses, dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata apa yang telah kita kerjakan masih ada yang kurang dan belum sempurna, segera lakukan action untuk memperbaikinya. Proses action ini sangat penting, artinya sebelum kita melangkah lebih jauh ke proses perbaikan selanjutnya. Yang pertama yaitu menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil berarti melakukan standarisasi perubahan yang seperti mempertimbangkan area mana saja yang mungkin diterapkan, merevisi proses, melakukan modifikasi standar, prosedur kebijakan yang ada. Terus mengkomunikasikan kepada seluruh staf, pelanggan, supplier, dan dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan apabila diperlukan. Terus mengembangkan rencana yang jelas, mendokumentasikan proyek. Ini adalah siklus menurut Hendra Purwantogi. Plan, do, check, action. Ini adalah sesuatu yang sistematis berkesinambungan yang tidak bisa diputus rantainya. Plan, do, check, action atau temukan problem finding-nya, display, clear, terus acknowledge-nya. Untuk mutu biaya dalam usaha untuk mencapai mempertahankan dan meningkatkan mutu dari suatu produk perusahaan harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya mutu. Biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Biaya mutu harus dikendalikan dengan tepat oleh suatu perusahaan, karena apabila tidak dikendalikan dengan tepat, dengan meningkatnya biaya mutu, maka hasil produksi akan semakin rumit. Meningkatkan kesadaran akan biaya daur hidup produk, termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan, tekanan kerja, dan suku cadang. Adanya kebutuhan akan insinyur dan pengelolaan mutu yang efektif. Klasifikasi biaya mutu menjadi 4, yaitu biaya pencegahan atau prevention cost, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen mutu yaitu yang pertama, komitmen dari manajemen puncak, yaitu keterlibatan langsung dari manajemen puncak atau memimpin dan menunjukkan bahwa manajemen mutu ini sangat penting bagi organisasi. Selain itu, perubahan ke arah manajemen mutu merupakan suatu pengalaman belajar sehingga melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan sehari-hari. Komitmen atau sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi manajemen mutu tidak harus mahal, tetapi segala sesuatunya membutuhkan biaya yang sangat besar digunakan untuk pelatihan. Steering Committee berfungsi untuk menentukan cara implementasi dan memantau pelaksanaan manajemen mutu. Yang selanjutnya yaitu perencanaan dan publikasi. Perencanaan dan publikasi atas visi, misi, tujuan, sasaran, dan penghargaan prestasi yang merupakan infrastruktur pendukung untuk penyebarluasan dan perbaikan berkesinambungan. Langkah-langkahnya yaitu melatih steering committee, tim yang terbentuk, mengidentifikasi pendukung, ancaman yang nyata, tetapkan pelanggan organisasi dan kenali karakteristiknya. Susun indikator masing-masing pelanggan dan tetapkan cara mengetahui kadar kepuasan masing-masing pelanggan. Itu yang bisa saya jelaskan terkait PDCA. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.